Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teori produksi. Materi yang akan kami bahas yang pertama pengertian hukum dan mekanisme produksi, yang kedua tujuan produksi dalam ekonomi Islam, yang ketiga formulasi maslahah produsen, yang keempat perspektif dan nilai produksi dalam Islam, yang kelima norma dan etika produksi, dan yang keenam prinsip-prinsip produksi. Pengertian, hukum, dan mekanisme produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana hukum teori produksi? Hukum teori produksi adalah apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Mekanisme produksi. Mekanisme produksi merupakan suatu proses cara kerja produsen dan faktor-faktor produksi lainnya yang bekerja secara optimal dan saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan produk-produk yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Tujuan ekonomi konvensional. 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang jasa di masa depan. Yang terakhir adalah pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu formulasi masalah produsen. Tapi sebelumnya apa sih produsen itu? Jadi, produsen adalah individu, perusahaan, atau organisasi yang memproduksi atau membuat barang atau jasa untuk dijual atau didistribusikan ke pasar. Nah, pada produsen ini tentunya memiliki masalah-masalah tersendiri. Formulasi masalah produsen ada 5, yaitu pertama adalah bahan baku. Masalah ketersediaan bahan baku ini seringkali dihadapi produsen untuk memproduksi produk mereka. Jika pasokan bahan terganggu, produksi dapat terhambat atau bahkan terhenti sama sekali. Kedua, yaitu kualitas produk. Produsen harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pasar. Jika produk tidak berkualitas, maka produsen akan kehilangan reputasi dan kepercayaan konsumen. Ketiga, yaitu persaingan. Dalam industri yang kompetitif, produsen harus bersaing dengan produsen lain untuk menawarkan produk serupa. Produsen harus menemukan cara agar dapat menawarkan produknya dan meyakinkan konsumen bahwa produk mereka lebih baik daripada produk pesaing, agar produknya dapat bersaing di pasar. Keempat, yaitu biaya. Produsen harus memperhitungkan biaya produksi dalam menentukan harga jual produk. Jika biaya produksi terlalu tinggi, maka sulit untuk menawarkan harga yang kompetitif dan masih menghasilkan keuntungan. Alat terakhir yaitu distribusi. Produsen harus memastikan produk mereka dapat didistribusikan dengan baik ke pasar. Jika distribusi tidak efektif, produk mungkin tidak dapat dijangkau oleh konsumen, dan hasilnya penjualan dapat menurun. Selanjutnya adalah perspektif dan nilai produksi dalam Islam. Selanjutnya, perspektif dan nilai produksi dalam Islam. Perspektif dan nilai produksi dalam Islam terbagi menjadi 4, yaitu pertama keadilan. Orang yang terlibat dalam produksi harus diperlakukan secara adil. Kedua, yaitu kebersihan. Produksi harus dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja. Ketiga, yaitu keseimbangan. Produksi harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial. Dan terakhir, yaitu keberkahan. Dilakukan dengan niat yang baik dan berdasarkan prinsip Islam. Norma dan etika produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Yusuf Qaradawi paling tidak membagi pembahasan terkait dengan norma menjadi beberapa pembahasan, yakni ialah yang pertama peringatan Allah akan kekayaan alam, yang kedua bekerja sendi utama produksi, yang ketiga berproduksi dalam lingkaran halal, dan yang keempat dalam produksi harus ada perlindungan kekayaan alam. Norma dan etika yang harus dimiliki oleh produsen, diantaranya yang pertama kewajiban untuk mematuhi, yang kedua kewajiban untuk mengungkapkan, yang ketiga kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, dan yang keempat yaitu kewajiban untuk tidak memaksa.
Prinsip-prinsip produksi. Prinsip produksi diantaranya yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan kemaslahatannya, tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua, prioritas produksi harus memperhatikan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara optimal, artinya tidak boros, berlebihan, atau merusak lingkungan. Yang keempat, distribusi dengan keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola.